Selamat malam dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan, Om Swastiastu, salam sejahtera. Kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Malam ini Mas Blangkon lagi ada di gubuk Mas Blangkon sendiri, gubuk seadanya seperti ini. Dan malam ini kita lagi santai sambil ngopi. Buat dulur-dulur yang kebetulan belum tidur malam, mungkin bisa nanti nonton video ini sambil kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Nah, malam ini kita mau bahas tentang pitutur Jawa, kemudian filosofi Jawa sendiri, dan tentang budaya Jawa. Karena kita juga sedikit prihatin juga, sedikit bangga juga untuk saat ini, mengingat sudah banyak sekali orang-orang yang berani atau untuk mengungkap kembali sejarah-sejarah leluhur kita, mengungkap kembali tentang budaya-budaya leluhur kita. Walaupun tidak banyak, tapi rata-rata masih orang-orang yang sepuh, orang-orang yang tua. Dan saya berharap kedepannya anak-anak muda juga mau belajar kembali tentang sejarah-sejarah leluhur kita, tentang budaya-budaya adiluhung leluhur kita. Karena leluhur kita menciptakan budaya-budaya Jawa, atau bahkan bukan hanya budaya Jawa ya, tapi budaya-budaya semua yang ada di tanah Nusantara ini pasti semua mengajarkan hal-hal kebajikan, mengandung kearifan lokal yang tersembunyi. Ya, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menampilkan kembali, entah itu dari seni, entah itu dari pariwisata yang menyangkut mengenai budaya dan keindahan alam Nusantara ini, keindahan alam Indonesia ini, sehingga anak-anak muda yang nantinya akan belajar juga memiliki jati diri dan tahu bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar dengan beraneka ragam perbedaan yang ada di dalam. Karena Indonesia itu seperti yang dulu pernah di Cak Nun katakan, bahwa Indonesia itu bukan Jawa, bukan Madura, bukan Bugis, bukan Dayak, tapi Indonesia itu adalah ya Jawa, ya Madura, ya Bugis, ya Dayak, dan sebagainya, semua suku-suku yang ada di tanah Nusantara ini. Karena dengan keanekaragaman inilah kita bisa saling mengenal, bisa menjadi Indonesia dengan adanya keanekaragaman. Kalau dengan adanya persamaan, rasanya kita nggak akan pernah bisa saling mengenal. Tapi dengan adanya keanekaragaman, kita bisa saling mengenal dan mengerti masing-masing budaya, dan itulah yang merupakan jati diri bangsa kita. Itulah yang dikenal orang-orang luar, yang dikenal bangsa-bangsa luar, bahwa Indonesia orang yang beradab, yang memiliki budaya dan memegang teguh budayanya masing-masing. Ya, saya harap semua ayo kita kembali, anak-anak muda juga ayo kembali mengenal dan mempelajari budaya-budaya setempat. Minimal kita memiliki peran terhadap lingkungan kita, terhadap diri kita, dimulai dari hal kecil. Kita mempelajari sejarah leluhur desa setempat, kemudian sing babat alas siapa di desa setempat, kemudian budaya di desa setempat, agar kita tidak kehilangan jati diri kita. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena leluhur-leluhur kita menciptakan budaya itu mengandung makna yang sangat dalam, mengandung kearifan lokal yang saat ini mungkin tersembunyi ya. Tapi saat ini saya juga sudah bersyukur juga banyak sekali teman-teman yang YouTuber-YouTuber di luar yang mengungkap mengenai budaya, mengenai ramalan, mengenai primbon. Bahkan ada juga yang mengungkap mengenai ajaran spiritual Jawa zaman dulu, bagaimana orang Jawa itu mengenal Tuhan pada saat sebelum masuknya agama, melalui tirakat yang kuat, melalui pengertian yang kuat, melalui semedi, bahkan meditasi yang kuat,
sehingga mereka mampu menemukan kemurnian jiwanya masing-masing. Seperti itu dulu. Dan saat ini sebagai contoh aja, kalau kita kupas mengenai budaya Jawa sendiri, mengenai pitutur-pitutur Jawa yang saya bilang tadi bahwa memang benar-benar luhur. Bahkan kalau kita kupas dari kata-kata Jawa sendiri, Jawa itu kan artinya ini terlepas dari suku ya teman-teman. Jawa itu artinya adalah mengerti. Nek dulu orang Jawa bilang, wong iki kok Jawa ya, berarti orang ini mengerti ya, kok ngerti ya gitu. Mengerti tentang apa? Mengerti tentang tatanan kehidupan, kemudian mengerti tentang sangkan paraning dumadi, dan mengerti atau sanggup memayu hayuning bawono. Jadi kita mengerti tatanan kehidupan kita sehari-hari dengan bermasyarakat, bahkan dengan Tuhan, bahkan dengan barang-barang gaib lainnya yang memang diciptakan oleh Tuhan yang berdampingan dengan kita. Itu orang Jawa mengerti. Kemudian mengerti sangkan paraning dumadi adalah mengerti asal dan tujuan hidup. Asal kita dari mana, mungkin nanti terpautnya sama leluhur, dari bapak, ibu, kemudian kakek, nenek, buyut, canggah, gantung siwur, sampai ke atas, sampai kepada leluhur kita. Seperti itu. Jadi mengerti semuanya. Dan yang terakhir juga sanggup memayu hayuning bawono, artinya berselaras dengan alam, menjaga kelestarian alam kita. Seperti itu teman-teman. Jadi Jawa itu sangat luas kalau diartikan sebagai kosakata ya. Dan dalam setiap tatanan kehidupan di Jawa ini, orang-orang zaman dulu atau kakek kita, kakek nenek kita itu memberikan sebuah pitutur kepada anak cucunya yang sangat bagus sekali. Nah, itu yang akan kita bahas sedikit demi sedikit di sini. Nah, pitutur mungkin ada nggak terlalu banyak ya dulur, tapi setidaknya semoga ini bermanfaat buat dulur-dulur semua. Kalau salah satunya contohnya ini adalah menungso iku bakal ngunduh woing pakartine dewe-dewe. Artinya apa? Manusia itu bakal menerima karma atau menerima hasil dari perbuatan masing-masing. Kalau diartikan karma pala itu hanyalah sebuah bahasa, tapi intinya di semua agama manapun pasti mengenal yang namanya karma pala. Karena karma pala hanyalah sebuah bahasa Sanskerta. Karma yang artinya perbuatan, pala yang artinya buah. Jadi buah perbuatan kita. Baik agama manapun pasti saya rasa mengenal hal itu. Ya, karena orang berbuat baik sedikit pun dia akan dibalas seperti itu. Orang berbuat buruk dia akan dibalas seperti itu. Nah, setiap kalau kita bahas mengenai menungso bakal ngunduh yang pakarti dewe-dewe, itu maknanya luas juga dulur-dulur. Termasuk apa yang terjadi dengan kita saat ini, apapun yang terjadi, baik buruknya kehidupan kita, itu tidak lepas dari buah hasil perbuatan kita. Kalau saya kasih gambaran seperti ini satu kata yang memang satu pepatah Jawa kuno yang memang mengandung makna yang sangat luas sekali. Kalau kita bahas mengenai menungso bakal ngunduh yang pakartine dewe-dewe. Sekarang coba jenengan pikir dulur, Tuhan itu adil. Pasti di agama manapun pasti akan mengajarkan bahwa Tuhan itu adil ya. Kemudian kalau saya bertanya, di mana keadilan Tuhan? Ketika ada seseorang lahir di keluarga yang sudah tidak mampu, kemudian dia lahir dalam keadaan cacat dan hidup untuk mencari makan saja susah. Nah, di mana keadilan Tuhan? Kalau menurut saya itulah keadilan Tuhan. Mungkin di kehidupan yang lalu dia pernah menjadi orang jahat sehingga dia harus menerima karmanya seperti itu. Karena itu tadi. Karena kalau menurut saya pribadi, tapi mohon maaf sebelumnya apabila kata-kata saya ada yang salah, tapi menurut saya pribadi bahwa orang lahir ke dunia itu adalah karena dosa. Buktinya apa? Coba kita lihat leluhur-leluhur kita. Mungkin Adam, Hawa lahir ke dunia itu karena apa? Kesalahan dia memakan buah khuldi. Kalau di dalam cerita Muslim itu, kemudian dia diturunkan ke bumi sehingga harus menempuh perjalanan di bumi yang sulit supaya bisa kembali kepada Sang Maha Cipta dengan sempurna. Itu salah satu contoh. Begitu juga kita. Ketika kita lahir, kita membawa dosanya masing-masing, membawa karmanya masing-masing, sehingga ada orang yang hidupnya susah, ada orang yang hidupnya senang, tergantung dari karma kita di kehidupan yang lalu. Itulah keadilan Tuhan. Nah,
Nah, itu menurut pengertian saya pribadi, dulur. Boleh setuju juga boleh tidak ya. Makanya dalam hidup kita nggak bisa menjudge saya apes seperti ini. Misalnya kita sedang tertimpa sebuah masalah atau tertimpa sebuah apes, saya apes karena si A, karena si B. Kita nggak bisa menyalahkan orang lain, karena orang lain hanyalah perantara Tuhan untuk menebus karma kita, perantara tangan Tuhan untuk menebus karma kita. Jadi kita harus bisa legowo dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik buruknya itu semua sudah tertulis, tercatat, dan sudah menjadi ketetapan Tuhan melalui hukum sebab akibat ya, seperti itu pengertian saya. Itu satu kata yang memang satu pepatah yang memang cukup luas sekali maknanya mengenai menungso bakal ngunduh poing pakatine dewe-dewe. Kemudian ada juga Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Itu sangat familiar sekali ya kalau Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, karena rasa cinta kasih sayang kita itu kepada seseorang, kepada alam, kepada apapun itu karena kebiasaan. Bahkan mungkin cinta kita terhadap budaya kita, terhadap budaya setempat, itu karena kita membiasakan diri untuk berinteraksi dengan budaya tersebut, sehingga kita lama-kelamaan akan menjadi cinta. Jadi memulai dari hal kecil dulu, seperti itu, untuk bisa menyayangi budaya, untuk bisa mengembalikan dan menyukai budaya-budaya setempat. Jadi kita mulai dari hal kecil dulu, ya minimal kita mengenal, kemudian lama-kelamaan kita mempelajari, kita memahami sampai kita mencintai budaya kita, sehingga kita akhirnya memiliki jati diri. Seperti itu dulu. Luas sekali maknanya ya. Kemudian memayu hayuning bawono ambrasto dur angkoro. Jadi kita harus tetap bisa melestarikan keindahan alam, menjaga kelestarian alam. Apabila tidak sanggup menjaga kelestarian alam, lebih baik jangan merusak. Apabila kita masih berusaha untuk tetap merusak dengan keserakahan kita, dengan keangkuhan kita, maka tunggulah alam akan bertindak. Hukum alam yang akan berlaku, dan alam akan menyimbangkan dirinya. Ketika alam sudah rusak, dia akan berusaha mencari keseimbangan dirinya, dan siapa yang akan jadi korban? Kita yang akan jadi korban. Maka dari itu tetaplah berusaha untuk memayu hayuning bawono. Terus kemudian ada juga pepatah Jawa yang mengatakan bahwa urip iku urup, jadi hidup itu menyala. Teman-teman kalau melihat salah satu ayat mungkin yang ada artinya tentang sapi betina, apa sih makna kalau kita hanya membaca sebuah ayat saja isinya cerita tentang sapi betina, itu untuk memaknai atau atau kita menjalani dalam kehidupan itu, ya kita sulit untuk bisa mengartikan itu kalau kita nggak mau maknai secara dalam. Sapi betina, jadi kalau sapi betina itu gini, kita ambil contoh dari hewan, karena menurut saya kita belajar itu dari apa saja ya teman-teman. Jadi bukan hanya dari sesama manusia saja, tapi dari alam kita belajar, dari hewan pun kita bisa belajar, bahkan dari orang jahat sekalipun. Contoh seperti halnya rampok, begal, maling, itu kita bisa belajar kok hal positif yang bisa kita ambil. Contohnya apa? Kita belajar dari rampok. Hal positif yang bisa kita belajar dari seorang rampok apa? Dia mengorbankan nyawanya, mengorbankan apa saja untuk menafkahi keluarganya. Ya, artinya apa? Ketika kita ingin menafkahi keluarganya, kita harus bisa mengorbankan segalanya, tetapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang buruk. Nah, kalau yang dilakukan oleh mungkin begal, rampok, maling, dan lain-lain itu adalah cara yang buruk. Ya, tapi positifnya satu, kita harus punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarga kita. Ya. Kembali lagi di contoh kita, urip iku urup. Saya contohkan seperti sapi betina. Sapi itu dia bisa menghasilkan susu. Susunya itu berguna buat anaknya. Artinya apa? Hidupnya dia berguna buat keluarganya. Kemudian susu itu juga berguna buat manusia, artinya buat sesama hidup. Jadi kita sebagai manusia minimal harus bisa berguna buat keluarga kita, dan berguna buat orang lain, serta berguna buat alam semesta. Seperti itu. Jadi kita
urip iki ora mau sekedar hidup, tetapi ya urip ini menjadi bermakna ketika kita bisa memaknai hal itu, bahwa urip itu urip, jadi menjadi lentera buat semuanya. Dari hal kecil saja, tidak harus kita berpikir untuk masyarakat luas, tidak, dari keluarga, dari lingkungan setempat, itu aja yang perlu kita pikirkan dulu. Ketika setiap orang memiliki pemikiran seperti ini, dia akan berusaha untuk berguna dan menjadi yang terbaik buat lingkungan sekitar. Semua orang menerapkan itu, maka hidup ini akan menjadi tentrem. Karena memang kita juga nggak bisa melepaskan dari kodrat dan irodat ataupun hukum sebab akibat. Pasti akan ada juga yang berbuat buruk, itu juga pasti ada, karena itu juga sudah ketetapan Tuhan. Tidak mungkin semua orang itu baik. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita melakukan hal yang terbaik, kita bisa melihat seperti halnya kita menanam padi. Kita menanam padi itu pasti tumbuh rumput, di samping-sampingnya pasti tumbuh rumput, tapi kita nggak akan pernah menuai rumput. Yang kita tuai adalah padi. Artinya apa? Ketika kita berbuat kebaikan atau kita berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk siapapun, untuk lingkungan, untuk keluarga, pasti akan ada salah satu yang tidak suka atau beberapa orang yang tidak suka kepada kita dengan perbuatan kita. Tetapi ingatlah sebab akibat tadi, apa yang Anda tanam itu yang Anda tuai. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah lelah berbuat kebaikan untuk sesamanya. Ya, itulah hidup menjadi lebih bermakna. Jadi urip itu urup, itu salah satu pitutur Jawa. Kemudian ada lagi dadiya menungso iku aja sok rumangsa bisa, nanging dadiya menungso sing bisa ngrumangsani marang liyan. Jadilah orang itu jangan merasa saya paling bisa, saya paling pintar, saya paling segalanya, sehingga kita merasa benar. Kita tidak akan pernah bisa melihat kesalahan yang ada di dalam diri kita. Yang kita bisa lihat hanya kesalahan orang lain, dan kita akan selalu merasa benar. Nek wong Jawa ngarani ojo rebut bener, tapi rebut salah. Contoh gini, kita berseteru dengan orang, kemudian kita tahu bahwa kita ngerasa nggak salah. Mungkin orang itu juga tahu bahwa dia akan ngerasa bahwa saya nggak salah juga, karena mungkin dia merasa benar. Tapi apa salahnya ketika kita meminta maaf duluan, sehingga tali silaturahmi tetap terjalin dengan baik. Kadang-kadang itu butuh keikhlasan yang kuat ya, karena kita harus merendahkan ego kita. Tapi semua nggak ada salahnya kok, karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kembali lagi tadi, dulur. Jadi aja sok rumangsa bisa, nanging bisa ngrumangsani marang liyan. Jadi kita harus bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, sehingga kalau kita bisa merasakan hal itu, kita tidak akan pernah berusaha untuk menyakiti orang lain. Jadi itu contoh. Kemudian ada lagi pitutur Jawa itu yang bicara tentang becik ketitik ala ketara. Walaupun teman-teman berbuat salah sampean tutupi kaya ngopo wae, ya sampean tutupi sedemikian rupa, pasti yang namanya becik hal baik itu akan kelihatan, walaupun itu hanya setitik. Tapi Allah perbuatan buruk juga pasti akan terlihat dengan keburukannya. Jadi seperti itu. Jadi nggak perlu lagi ada yang disembunyikan. Jika Anda merasa benar, lakukan dengan baik. Sebelum Anda merasa benar, Anda harus bisa ngrumangsani dhisik marang liyane. Itu lur. Ya. Banyak sekali sebenarnya pepatah Jawa yang kalau kita kupas. Saya cuman mengupas beberapa saja, karena kalau dikupas semua itu panjang banget. Mungkin semalam itu enggak cukup ya buat mengupas itu. Cuman intinya yang kita kupas adalah pepatah-pepatah Jawa yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terpenting adalah dengan kita mengupas ini, kita tahu bahwa leluhur-leluhur kita itu mengajarkan hal yang baik kepada anak cucu kita melalui sebuah budaya. Ya, jadi bukan, kalau orang selalu bilang bahwa budaya Jawa itu adalah selalu berhubungan dengan mistik, berhubungan dengan sesajen yang nanti akhirnya menimbulkan syirik dan musyrik. Kalau menurut saya, sesajen itu kita menyajikan kepada alam
Kalau kita buat sesajen taruh di alam, kemudian ada yang bilang mubazir, lawang itu lo dimakan sama makhluk Tuhan lainnya. Ada burung makan, kemudian ada ulat makan, ada semut makan. Kita berbagi kepada alam. Jadi berbagi kepada sesama makhluk Tuhan. Apakah itu salah? Wong itu nggak mubazir kok. Mereka juga ikut makan kok apa yang kita nikmati. Ada hasil panen, kemudian karena panen kita bagus, kita memberikan sebuah sesajen, kita taruh di sawah. Yang makan siapa? Tikus. Supaya tikusnya nanti kenyang, nggak makan pari, nggak makan padi kita, nggak makan hasil panen kita. Kita sudah memberikan sebuah sesajen, suguhan. Ya, yang makan tikus, kemudian semut juga ikut makan, bahkan cacing ikut makan, burung ikut makan, walang juga ikut makan. Sehingga apa? Apakah itu mubazir? Mau dimakan sesama makhluk Tuhan. Kita memberikan persembahan kepada makhluk Tuhan selain manusia, dan kita juga memberikan persembahan karena rasa syukur kita mendapat panen yang bagus, akhirnya kita kasih buat tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nggak salah rasanya, teman-teman. Itu salah satu contoh bahwa sebenarnya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajari di dalam budaya Jawa, di dalam budaya setempat terutama ya, saya bilang budaya setempat masing-masing, karena setiap daerah memiliki budayanya masing-masing yang mengandung makna dan arti yang cukup dalam. Jadi seperti itu. Maka dari itu mungkin tidak terlalu banyak, itu hanya sebagian kecil saja yang bisa kita ulas dulu, dulur. Saya cuma berharap buat teman-teman semua, ayo kita kembali kepada jati diri kita kembali kepada ajaran-ajaran leluhur kita tanpa meninggalkan agama kita. Ya, agama tetaplah agama, menjadi keyakinan karena menjadi agam-agam pegangan kita. Tetapi jangan pernah melupakan budaya atau merupakan ajaran-ajaran leluhur kita yang baik, yang arif dan bijaksana. Ya mungkin itu aja yang bisa kita kupas untuk malam ini, dulur. Semoga tadi kupasan tadi itu bermanfaat. Nggak banyak sekali yang harus kita kupas, cuman rasanya nggak mungkin di durasi malam ini. Monggo buat teman-teman mungkin yang ada di sekitar rumah Mas Blangkon di Desa Pontang Lor atau di Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Jember, ayo kita sharing, pemuda-pemuda juga ayo kita bangkitkan kembali budaya-budaya leluhur kita yang arif dan bijaksana. Ya, minimal kita juga mengenal leluhur-leluhur yang babat alas, kita menghargai, mengenal artinya dalam hal ini kita benar-benar menghargai jasa beliau yang sudah babat alas daerah tersebut atau desa masing-masing. Ya, tunggu video-video Mas Blangkon berikutnya tentang jejak leluhur. Rencananya setelah ini kita akan juga buat jejak leluhur di suatu desa yang ada di Kecamatan Ambulu. Karena kalau di Kecamatan Ambulu sendiri, terutama di daerah Jember, kita banyak sekali yang masih tersimpan. Saya juga masih penasaran juga. Kita akan terus napak tilas jejak-jejak leluhur kita, serta mengenal budaya-budaya yang arif dan bijaksana, budaya lokal setempat. Ya, sekian dulu video dari Mas Blangkon. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama video tadi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, kemudian salam kebajikan dan salam sejahtera. Selamat malam.